Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pengampu dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Erlan dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor peserta 205009301860002 dan nomor NIM 1870213254468. Pada hari ini, hari Ahad tanggal 25 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Hasan Jufri, Kebun Agung, Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, di kelas 10 mata pelajaran FISKAI dengan tema yang akan saya ajarkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kepada Bapak Ibu dosen, pengampu dan penguji, mohon bimbingannya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Anda, gimana keadaan sekarang, sehat semua? Bahagia semua? Semangat? Untuk mengecek ke hadiran kalian semuanya, saya akan mengabsen ada kalian sahabat-sahabat saja yang hadir pada saat ini. Siti Zakia, Nazwaindi, hadir Pak. Akbar, hadir Pak. Salisa, hadir. Zaini, hadir. Rudi, hadir. Kemudian Raisya, hadir. Ya. Terima kasih, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustaz akan mengecek ibu seragam kalian apakah lengkap semuanya, rapi, tegak, berdiri semua. Alhamdulillah semuanya rapi. Dan silakan untuk duduk di kursinya. Kita ketahui kebersihan dan kerapian itu adalah menunjukkan sehatnya jasmani kita. Dengan sehatnya jasmani, maka itu menunjukkan kita menjadi orang yang selalu sehat dalam rohani kita. Karena dohir tidak perlu anggap batin. Di situ kadarnya sesuatu yang dohir yang nampak itu kita akan menampakkan sesuatu kebatinan kita. Selanjutnya, mari kita melanjutkan untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Silahkan ketua kelas untuk memimpinnya. Okay, friend, let's pray before studying together. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifa'a wal mudakara wal tadbira wal ibadata wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa sa'il afidah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, terima kasih
Selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita kepada kita, mari kita sebelum memulai pelajaran untuk juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas ke depan untuk memimpinnya. Dan diharap kepada seluruh murid untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita melakukan spring reading agar kalian pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan semangat, dengan giat, gampang kita untuk memahaminya. Baik ya, belajar sekali. Santri-santri Siap, santri-santri siap. Baiklah, murid-murid semuanya, perhatikan kita minggu kemarin sudah belajar bersama tentang kondisi umat Islam saat pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu para sahabat, kemudian umat Islam keseluruhannya merasa kehilangan dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu fase tidak ada kepemimpinan untuk melanjutkan pemimpin umat Islam pada saat itu. Sehingga kaum Muhajir dan juga kaum Ansar mengadakan musyawarah. Musyawarah tersebut berada di mana kemarin? Berada di Saqifah. Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu para sahabat terutama dari kaum Muhajirin itu diwakili oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian dari Ansar diwakili siapa? Ubaidah bin Jarrah. Nah, dari perwakilan tersebut muncullah beberapa kandidat untuk dijadikan khalifah, pemimpin setelahnya wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka muncullah satu nama, kesepakatan semuanya yaitu memilih Sayyidina Abu Bakar. Dan hal ini melalui musyawarah seluruh para sahabat dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan penuh dengan
bersama. Baiklah, anak-anak semuanya, Ustaz akan menanyakan kepada kalian ya bagaimana pemahaman sebelum-sebelumnya untuk melanjutkan pelajaran. Sebelum Ustaz menanyakan terhadap tujuan pembelajaran pada hari ini, itu bagaimana kondisi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa menjawab? Tangan. Bagaimana? Iya, berdiri. Pas masa itu para sahabat dan umat Islam merasa sedih dan kebingungan. Akan tetapi para sahabat melakukan musyawarah bersama untuk memilih pemimpin agar persatuan umat Islam tetap terjadi. Mengapa musyawarah menjadi prinsip penting dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu dalam musyawarah? Ada yang tahu nggak? Ada berapakah Khulafaur Rasyidin itu? Oke, siapa yang bisa jawab? Coba jadi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masih itu pertanyaannya. Tujuan pelajaran akan membacakan tujuan pelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan secara runtun pengertian kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, tujuan pelajarannya yaitu kalian mampu mengidentifikasikan nilai-nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, peserta didik mampu meneladani dan menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Ya, pengertian Khulafaur Rasyidin. Coba kamu yang di depan dibaca itu, dibaca dulu, berdiri. Ya, berdiri. Baca. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khalifah berarti pengganti atau pemimpin setelah Nabi Muhammad. Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk atau bimbingan yang benar dari Allah. Secara keseluruhan, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam yang diyakini mendapat petunjuknya Allah untuk meneruskan perjuangan dan misi kenabian dalam memimpin umat dan menegakkan syariat Islam. Masa kepemimpinan ini berlangsung sekitar 30 tahun dan dianggap sebagai masa kejayaan Islam pada masa periode awal. Dan perhatikan Khulafaur Rasyidin, pengertiannya itu khulafa, artinya apa itu? Pengganti, menggantikan kedudukannya Rasulullah SAW. Itu kalau Ar-Rasyid mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin ini dimulai dari siapa? Abu Bakar. Terus siapa? Yang ketiga ini semuanya tidak lama berlangsungnya, hanya 30 tahun. Ya, Sayyidina Umar berapa tahun nanti? Bisa 3 tahun, kemudian Umar bin Khattab hanya 11 tahun, kemudian Utsman bin Affan itu 12 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib itu ada berapa? Ada 6 tahun. Kita pelajari, sekarang kita sampai kepada siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu selama 3 tahun. Dari tahun berapa? 600. Siapakah Abu Bakar itu? Yaitu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama, setia dan terpercaya. Kan dari saking setianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat rumahnya dikepung
oleh kaum kafir Quraisy. Yang menemani kedua hero itu siapa? Sahabat Abu Bakar. Yang ceritanya kan pernah dengar kan? Digigit ular, iya kan? Kenapa sampai segitunya akrab dengan Rasulullah? Karena sejak kecil Abu Bakar ini sudah berteman dengan Rasulullah SAW, mengetahui persis bagaimana karakter yang bagi dari Rasulullah SAW. Sehingga tak kala Rasulullah SAW datang dari Isra wal Mi'raj, tidak ada umat Islam. Sebelum tadi saya serahkan, mari kita menonton dulu ya Ustaz. Sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Memilih Abu Bakar menjadi pemimpin. Pernyataan Abu Bakar pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansor serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah melanjutkan kekhilafan Islamiyah. Khulafaur Rasyidin memegang dengan selama kurang lebih 30 tahun dari tahun 632. Abu Bakar akan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kekhilafahan seharusnya dipegang oleh orang-orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, kontak terhadap masyarakat, dan tidak silap akal. Dengan kriteria tersebut, umat Islam sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru memilih Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Pada masa kepemimpinan Ali dan gaib berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 2 ya. Ini tiga di nomor 3. Kan? Beri kita nomor 2 ini 2. Ini nomor 3 tentang kepemimpinan dan prestasi Utsman bin Affan. Kelompok 4 untuk tentang kepemimpinan dan prestasinya Ali bin Abi. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketegasan dan bertanggung jawab serta mampu menjaga persatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Prestasinya antara lain menumpas gerakan murtad, menegakkan kewajiban zakat, dan memulai kodifikasi Al-Quran demi menjaga keaslian ajaran Islam. Sangat membenarkan dan meyakini semua perkataan Nabi Muhammad SAW, terutama ketika banyak orang
Mirwaj, sikap jujur, setia dan keimanannya yang kuat membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memberi gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang sangat membenarkan Rasulullah. Presentasikan hasil diskusi dari pertanyaan kepemimpinan tentang kepemimpinan dan prestasi umat Kepemimpinan Umar bin Khattab dikenal tegas, adil, dan disiplin. Prestasinya antara lain memperluas wilayah Islam, menata sistem pemerintahan dan administrasi negara, membentuk lembaga peradilan dan baitul mal, serta menjalin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang adil. Mungkin dari penjelasan organisasinya dari KPI tadi, apakah ada yang mau ditanyakan hasilnya tersebut? Silakan ditanyakan. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq? Kemudian gelar Faruq karena beliau tegas dan adil dalam membedakan antara benar dan salah. Pada masa kepemimpinannya, kebenaran ditegakkan secara terbuka dan tak lebih dilakukan tanpa garis status, sehingga beliau dikenal sebagai sosok yang mampu membedakan yang benar. Ya, memuaskan pertanyaan dia. Pertanyaannya, kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang apa yang kamu ketahui tentang kepemimpinan dan prestasi Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan dikenal lembut, dermawan, dan mengutamakan persatuan umat. Prestasinya antara lain membukukan Al-Quran dalam satu mushaf standar mushaf Utsmani, memperluas wilayah Islam serta mengembangkan sarana dan infrastruktur demi kelancaran pemerintahan dan dakwah. Memuaskan jawabannya. Kalau belum, silahkan bertanya dari kelompok 1, 2, 3. Mungkin siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzulnurain? Oke, saya akan menjawab. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzulnurain yang berarti pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah, dan setelah wafatnya Ruqayyah beliau menikahi Kulthum. Keistimewaan ini menunjukkan kemuliaan dan kedudukan istimewa Utsman bin Affan di sisi Rasulullah SAW. Dengan jawabannya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Maka dulu kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mewakili dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 tadi tentang kepemimpinan dan prestasi Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dikenal cerdas, berani, dan sangat menjunjung tinggi keadilan serta kebenaran. Prestasinya antara lain menegakkan hukum secara tegas, mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam, serta berusaha menjaga persatuan umat di tengah berbagai konflik pada masa pemerintahannya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Mau dari kelompok 2, silakan. Pilih. Apa sebab bapaknya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh seorang anggota kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Peristiwa ini terjadi akibat konflik politik dan perpecahan umat Islam setelah perang saudara pada masa kepemimpinannya, ketika situasi keamanan dan persatuan umat sangat terganggu. Mana dengan jawaban barusan? Memuaskan?
Kami harap penjelasan dari kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk sebelum sampai ke kesimpulan kita akan itu lagi belajar sekali. Sampai kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di kepemimpinan Rasyidin ini ada berapa pemimpinnya tadi? 4. Maksudnya Umar kepemimpinan berlandaskan apa? Bilang bersama-sama Khulafaur Rasyidin adalah selanjutnya fondasi kekuatan umat bagaimana? Bisa dipaham semua anak-anakku semuanya? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apakah kalian dapat memahami pelajaran dengan baik? Iya. Kemudian nilai apa saja yang paling kamu pelajari dari peristiwa pemilihan Khulafaur Rasyidin yang pertama? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Jawab. Nilai tersebut dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan bersikap adil kepada teman, bertanggung jawab terhadap tugas, menaati aturan, serta bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Oh, keren bisa bilang. Nah, pada kesimpulan ini kalian sudah bisa memahami pesan dan motivasi dari Ustaz. Ingat, kepemimpinan yang adil dan bijaksana adalah kunci kejayaan umat Islam. Dimanapun kalian nanti jadikan pemimpin di rumah tangga atau pemimpin di suatu desa atau negara, ingat adalah untuk memajukan, memutarkan suatu tempat harus berlandaskan keadilan dan kebijaksanaan. Itu sesuai dengan dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. kemudian melalui musyawarah, itu kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini harus melandaskan keadilan dan kebijaksanaan dalam sikap kita dimanapun kita menjadi seorang pemimpin nantinya. Baiklah anak-anakku semuanya, telah berakhir pelajaran hari ini. Maka untuk lebih untuk kita menjadi nantinya menjadi barokah, menjadi manfaat di kemudian harinya, mari kita semua di pagi hari ini untuk menutup pelajaran ini dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Okay, friends, let's pray after studying together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istaqbaltu ma lam tadhi fardu ilayya ilahi wa tanzini Allahumma inni qad istaqbaltu ma lam tadhi fardu ilayya ilahi wa tanzini Allahumma inni qad istaqbaltu ma lam tadhi fardu ilayya ilahi wa tanzini Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sudah kepada Ustaz. Sebelumnya kita mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. Siap semua ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam